juga yang sedang sakit. Dan semoga teman-teman yang sakit ini bisa diberikan kesehatan supaya bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kepada Aji untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman semua kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kemudian berdoa, kemudian Ibu akan absen terlebih dahulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama ada Dian. Dian mana Dian? Kemudian ada Ibu Hilmi, Ibu Dea, Hani, Haji, Hadir. Ayuni, hadir. Emily, hadir. Cynthia, hadir. Kemudian Salma, ke air Bu. Winda, hadir. Baik, banyak yang sudah hadir ya. Kalau itu Di sini sudah pada sarapan belum? Kalau mau masuk kelas itu harus sarapan dulu ya, biar nanti belajarnya jadi fokus. Ibunya udah janji mau masih jajanan. Kemudian ada yang tahu nggak sebelumnya kita belajar tentang apa? Budaya Bu. Budaya apa coba? Budaya. pertemuan budaya. Oh, alhamdulillah ya masih pada ingat ternyata. Ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Hidrosfer. Wah, ada yang isi. Ya. Yes. Ibu akan mulai saja ya. Nah, di sini itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Bisa kalian baca ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya boleh Winda bacakan? Oh iya Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami, menjelaskan, menyajikan siklus hidrologi yang terdapat pada gambar, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Winda. Sama-sama Ibu. Nah, kemudian di sini ada pokok pembahasannya. Bisa kita sebutkan sama-sama? Bisa, Ibu. Yang pertama apa? Ada apa? Baik, ada yang tahu nggak pengertian siklus hidrologi itu apa? Belum. Nah, kalau tidak tahu kita langsung saja ya. Nah, di sini itu ada pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfera yang berarti lapisan. Dengan demikian, hidrosfer adalah lapisan perairan yang menutupi bumi. Daerah perairan ini meliputi samudra, laut, kemudian danau, dan ada juga sungai dan yang lainnya. Nah, hidrosfer ini hampir 3/4 muka bumi ini tertutupi oleh air. Kemudian ada hidrologi. Kalau hidrologi itu secara etimologi, hidro itu berasal dari air, kata air, kemudian logos adalah ilmu. Jadi hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air atau yang mempelajari tentang masalah air. Kemudian ada
siklus hidrologi. Kalau siklus hidrologi ini merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Kemudian ada unsur-unsur hidrologi. Ada yang tahu nggak apa aja unsur-unsur hidrologi? Apalagi? Apalagi ayo? Belum tahu ya? Belum. Oke, lanjut saja. Nah, di sini itu yang pertama ada evaporasi. Boleh bacakan slide ini? Iya, Bu. Evaporasi merupakan proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. Ya, jadi evaporasi ini merupakan proses penguapan ya. Kemudian ada sublimasi. Nah, kalau sublimasi ini adalah sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Nah, hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuknya padat dan air kemudian menguap dan berubah menjadi awan. Kemudian ada transpirasi. Nah, kalau transpirasi ini proses penguapan air ke atmosfer dari daun dan batang tanaman. Jadi ini tuh dari daun dan tanaman. Kemudian tanaman air melalui akar. Kemudian tanaman tersebut memompa air naik dari tanah untuk memberikan nutrisi ke daun. Lalu proses memompa ini didorong oleh penguapan air melalui pori-pori kecil yang disebut dengan stomata yang ditemukan di bawah daun. Kemudian ada intersepsi. Nah, kalau air intersepsi ini adalah air hujan yang tertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. Siklus hidrologi ini memungkinkan air untuk kembali ke atas tergantung dengan kemampuan setiap pohon. Dari jenis daun, perampatan daun, lebat tajuk, dan batang. Kemudian unsur-unsur hidrologi selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi ini perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer sehingga membentuk awan. Nah, proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada presipitasi. Kalau presipitasi ini proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Bukan hanya hujan, ada juga jika di suhu yang memiliki suhu yang rendah itu bisa berbentuk padat ya, seperti es atau salju. Kemudian ada adveksi. Kalau adveksi ini proses pengangkutan secara horizontal berupa panas dan salinitas dari laut. Kemudian ada infiltrasi. Kalau infiltrasi ini proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Nah, dalam siklus hidrologi ini air dapat tersimpan menjadi air tanah yang lambat akan mengalir ke laut, kembali ke laut. Kemudian ada yang terakhir ada runoff. Kalau runoff ini bagian dari air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Nah, ini adalah gambaran dari siklus hidrologi secara umum ya. Bisa dilihat ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, adveksi, kemudian sublimasi. Yang ada barusan pada hidrologi ini ada di sini ya. Kemudian jenis-jenis siklus hidrologi. Ada yang tahu nggak jenis-jenis siklus hidrologi itu apa aja? Siklus pendek, apa lagi? Panjang. Oke, ada 3 ya. Baik, yang pertama ada siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah air laut yang menguap, kemudian terbawa angin, mengalami kondensasi, dan kemudian turun hujan. Nah, ini tuh turun hujannya hanya di sekitaran laut.
gambarannya. Nah, ya, jadi seperti ini. Jadi mulanya itu terjadi penguapan yang terjadi di laut, kemudian naik ke atas menjadi awan, lalu terbawa angin dan kembali lagi hujan di laut tersebut. Kemudian yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Kalau siklus hidrologi sedang ini, air laut mengalami penguapan. Sebenarnya prosesnya itu hampir sama, akan tetapi hujannya itu ini tidak di laut tetapi di tanah, gitu kan. Jadi air laut yang mengalami penguapan kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Nah, kemudian awan itu tertiup ke daratan. Kan kalau tadi yang siklus hidrologi pendek itu hujannya hanya di laut saja. Nah, sedangkan ini hujannya terjadi di daratan. Nah, air hujan ini ada yang sebagian meresap ke tanah dan ada juga yang mengalir ke laut. Nah, ini gambarannya. Jadi sama ya seperti tadi, melalui penguapan, kemudian terjadi kondensasi, awannya terbawa angin dan ada lagi di daratan. Kemudian ada yang meresap dan ada juga yang mengalir lagi kembali ke laut. Nah, kemudian yang ketiga ada siklus panjang. Nah, kalau siklus panjang ini air laut mengalami penguapan, lalu terjadi kondensasi dan membentuk awan. Nah, awan ini terbawa ke daratan dan terjadi hujan, bisa berupa salju atau es. Nah, dari salju atau es ini kemudian mengenai permukaan tanah. Nah, ketika musim semi, jika di negara-negara yang memiliki 4 musim, mungkin itu akan mencair ketika musim semi itu. Jadi ketika musim semi es itu akan cair dan sebagian ada yang meresap dan juga sebagian lagi ada yang mengalir ke laut. Nah, ini gambarannya. Terjadi penguapan, kemudian kondensasi, membentuk awan, kemudian terbawa angin dan terjadi hujan, kemudian salju, kembali lagi menjadi infiltrasi, kemudian tampok dan kembali ke laut lagi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Tapi di sini Ibu ada game. Ibu butuh 3 orang. Siapa yang mau? Yo, Aini, cari siapa? Ayo, cepat orang. Yo, Cynthia, ayo. Oke. Kalian bisa pilih? Ayo, apa? Apa, ayo, namanya? Apa, dari yang pendek dulu, yang siklus pendek maksudnya. Ya. Ayo, Ayuni, Pak. Ajari panjangnya. Jawabannya 3 milih. Gantian tuh. Yo. Ayuni. Dia Abi kan bahasa. Abi kan. Oh, gitu. Oke. Ayo, salah dong ingatnya. Karena ini siklus pendek ya, Bu. Ya. Dari air laut itu mengalami penguapan atau disebut evaporasi, terus membentuk menjadi awan. Lalu awan tersebut tuh mencetak jenuh air, terus kemudian karena suhu di pendek, karena hidrologi pendek ya. Iya. Kemudian terjadi hujan karena suhu mengalami kenaikan. Jawabannya benar gak? Benar. Tuh, oke.
vegetasi di awan, lalu terjadilah presipitasi, lalu si air tersebut menyerap ke tanah, infiltrasi dan kembali ke sungai, ke laut atau ke sungai dan begitu seterusnya. Ya, benar nggak jawabannya? Nah, ayo yang terakhir ya. Ya, Boleh coba nggak, Bu? boleh silakan. Langsung. Nah, Bu, ini kan siklus panjang itu kan ini sebenarnya laut, Iya. danau, terus di situ ada gunung, di lembahnya. Ya, Nah, kalau misalnya siklus, Bu maaf ya ke belakangnya. ya. Nah, kalau misalnya siklus panjang ini tuh dari laut, danau, tanah, vegetasi itu naik ke atas. Bu gak tahu bahasanya, bapak-bapak Iya, ya, nggak Bu. apa-apa. Terus jadi awan. Terus ini kan kita kalau misalnya di tanah ataupun di pohon-pohon semuanya menguap ke atas. Ya. Nah, setelah menguap ke atas, lalu di sini nih ada. Ini itu nanti akan berhubungan juga dengan adanya gunung sama lembah. Nanti jadi hujannya bukan hanya di laut ataupun di vegetasi, tapi nanti juga ada di gunung, ada di lembah, kayak gitu Ibu yang panjang. Ya, benar nggak jawabannya? Betul nih, Ibu kasih hadiah. Makasih Bu. Makasih. Ibu ini. Oh, ya, jangan dimakan tangan ya. Ya. Oke. Nah, mungkin materi yang bisa materi itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Coba ada yang mau memberikan kesimpulan nggak di sini? Kita simpulin sama-sama ya. Tadi kan di awal sudah membahas mengenai siklus hidrologi, kemudian ada unsur-unsur siklus hidrologi, terakhir ada jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, apa sih pengertian siklus hidrologi? Ayo. Ilmu yang mempelajari tentang apa Bu? Oh, enggak jadi Bu. Ayo, siapa ayo coba. Ya, hidrologi ya, Hidrologi itu aja Bu. Ilmu yang mempelajari tentang air dan tentang masalah air. Lalu siklus hidrologi itu jadi siklus yang menjelaskan bagaimana air itu berasal dan bagaimana air itu kembali ke asalnya. Ya. Oke, kalau unsur-unsur hidrologi ada apa aja? Yuk sebutkan sama-sama. Kondensasi, Terus, sublimasi, terus, Presipitasi. ya, terus apa lagi? infiltrasi, Apa lagi? Ayo dong semuanya. Apa lagi? Ya, ada apa sih itu coba? ada Iya. Oke, kemudian kalau siklus hidrologi itu apa aja tadi? Baik, sudah pintar ya semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.